A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Keluarga Muslim, di mana kita akan coba sama-sama ya kembali mengkaji, menggali apa saja ya kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga kita bisa merasakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku seperti surga bagiku. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Keluarga Muslim kali ini ya, saya akan mengangkat tema tentang menikmati masa-masa merawat si kecil. Jadi sebagaimana yang kita pahami ya, bahwa kelahiran anak, itu adanya anak ya, di dalam keluarga kita, ini kan tidak lepas dari doa dan harapan kita. Nah, itu ya, bahwa kita ini berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah diberikan keturunan. Dan saya yakin semua orang, bahkan penjahat sekalipun begitu, maka ketika dia meminta ya kepada Tuhan diberikan anak, dia diminta diberikan keturunan yang baik, keturunan yang berbakti, keturunan yang saleh gitu ya, sekalipun dia penjahat. Apalagi kalau dia seorang mukmin lalu kemudian selalu ya membaca doa ya, kan ada ya doa-doa memohon agar diberikan anak yang soleh, misalnya dalam surah As-Saffat ya, ayat yang ke-100 ya, doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin ya, ya Allah anugerahkanlah kepadaku ya turunan seorang anak yang soleh, seorang anak ya keturunan yang soleh begitu kan. Itu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Kita baca juga ya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin ya, setiap habis sholat ya. Atau juga mungkin doanya Nabi Allah Zakaria alaihissalam ya, yang disebut di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke-38 ya. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a ya. Ya Allah anugerahkan kepada aku dari sisimu ya zuriyah ya, keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kita minta ya zuriyah yang baik ya, keturunan yang baik. Atau juga mungkin doa yang dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman ya, misalnya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya, doa umur 40 ini ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin ya, wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah ya, perbaiki aku dan keturunanku ya, kita minta itu kepada Allah.
umur 40 belum punya anak juga minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan ya, dan berbagi keturunan saya ini ya Allah gitu. Jadi keturunan yang saleh. Atau dalam doa yang ada dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74 misalnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya, dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami ya, sesuatu yang menyenangkan pandangan mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kita minta ya anak-anak kita ini kalau kita lihat menyenangkan. Nah, berarti kan kebaikan ya. Dan banyak lagi doa-doa ya, bahkan mungkin doa yang enggak ada di dalam hadis, enggak ada di dalam Quran gitu. Doa yang ngikut bahasa kita juga banyak, ya Allah kasihlah hambamu ini anak yang baik, anak yang soleh gitu ya. Ya, kita minta kepada Allah. Jadi pada dasarnya disadari atau tidak, kelahiran anak ya tentu ini kita bicaranya pernikahan nih. Kalau ada lahir anak di luar pernikahan itu ini di luar kategori ya, kan banyak juga ya kasus-kasus ya anak yang lahir karena lahir di luar hubungan lahir di luar pernikahan yang sah ya. Emang nggak niat punya anak begitu, namanya juga zina kan begitu ya. Tahu-tahu hamil, nah ini tentu nggak masuk ke dalam kategori ini gitu ya. Maka nanti efeknya akan beda. Cara mengurusnya, membesarkannya akan berbeda. Tapi kalau kita berbicara sebuah pernikahan resmi, rumah tangga resmi, keluarga muslim ya, maka kelahiran anak itu pada dasarnya ya, tidak lepas dari harapan, keinginan, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Ya. Karena itu kemudian ya sahabat Edri yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya, mengabulkan doa ini, ya, mengabulkan harapan ini, betul-betul kita kemudian diberikan keturunan, maka pandanglah anak ini sebagai nikmat ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya, kan kalau disebut nikmat itu kan kalau kita menginginkannya gitu ya, kita pengen betul dikasih, wah nikmat nih gitu ya. Nah, ketika kita mengharapkan diberikan anak keturunan gitu kan, lalu kemudian Allah berikan, ini kan berarti satu nikmat yang besar. Anak menjadi bagian dari nikmat yang Allah berikan. Maka kemudian konsep dari nikmat ini, ya, kalau kita ingin nikmat ini menjadi kebaikan yang besar, ya sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim, ya, ayat yang ke-14, ayat yang ke-7, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Ini sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat yang Allah berikan itu disyukuri, ya, maka dia akan menambah kenikmatan itu. Akan jadi kebaikan yang besar gitu ya. Anak yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang kita lahirkan dari rahim istri kita itu akan menjadi kebaikan yang besar. Sebaliknya lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu justru mengingkarinya, menyebabkan kamu menjadi kufur ya kepada Allah nikmat itu, maka azab Allah itu sangat pedih. Berapa banyak keluarga-keluarga yang kemudian sengsara, terjerat ke dalam bencana gara-gara anak mereka sendiri. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kelahiran anak itu justru disikapi dengan kekufuran, bukan disikapi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti tentu kita akan lihat ya bagaimana sih perilaku orang yang mensyukuri anak sebagai nikmat dengan perilaku orang yang menganggap anak sebagai dengan bentuk kekufuran. Nah, bukan menganggapnya nikmat begitu ya. Nah, itu akan beda. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, dalam konteks membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah bagaimana mensyukuri anak ya, sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian temanya pada hari ini adalah bagaimana ya, kita menikmati masa-masa kecil anak kita. Karena anak adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa demikian? Karena pada prakteknya ya sahabat Edrim, kita tidak bisa nafikan juga ada orang tua yang kemudian menganggap kehadiran anak ini menjadi beban, menjadi siksaan tersendiri ya. Sehingga kemudian mereka tidak bisa menikmati
masa-masa anak ini ketika kecil. Berapa banyak sekarang anak-anak ya, ini terutama di kota-kota besar yang dieksploitasi oleh orang tua mereka untuk mengemis, mengamen, mencari uang. Orang saya kalau melihat itu tuh suka bertanya-tanya, ini kemana pemerintah? Ada anak-anak yang kemudian dieksploitasi dan dibiarkan. Padahal usia mereka ya kalau berbicara seharusnya mereka bukan berada di lampu-lampu merah, bukan berada di di pinggir-pinggir jalan ya, menyusuri trotoar, pertokoan, minta-minta, ya Allah bawa kantong, bawa speaker. Bukan masa untuk mereka. Kalaupun itu harus dilakukan orang tua yang melakukan, bukan anaknya. Ya. Ini harus ada perubahan yang besar ya dalam tatanan pemerintahan kita. Jangan sampai kemudian ini dianggap hal fenomena biasa. Ya, anak-anak ini harusnya mereka bukan begitu. Itu kalaupun itu katakanlah bagian dari upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, itu tugas orang tuanya. Ya. Yang harusnya ngemis itu orang tuanya gitu. Keliling-keliling, kadang-kadang ada juga orang tua ngemis-ngemis bawa anak. Nah, itulah ya situasi dan kondisi. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Ketika kita melewati masa-masa menikmati ya, kecilnya anak kita sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kemudian kita akan mendapatkan azab. Ya. Anak yang kita besarkan ini atau anak yang ada pada di sisi kita ini justru akan menjadi azab yang Allah kirimkan. Kecil tuh anak disuruh ngemis, nah, jangan salah nanti bapaknya udah tua, ibunya udah tua, gantian disuruh anaknya ngemis. Banyak sekarang tuh kan. Orang-orang tua-tua itu kan disuruh ngemis, bahkan ditelantarkan anak. Banyak ya cerita. Orang-orang tua yang udah tua kemudian ditelantarkan anak. Itu kalau berbicara sebab tuh nggak mungkin lah nggak ada sebab. Kita udah tua harusnya ya, tenang gitu ya, tenang untuk beribadah jadi nggak tenang karena nggak ada yang ngurusin. Ya, anak ngebuang kita. Itu bisa jadi faktornya kita dulu tuh. Ya. Nah, situasi berbalik. Ya, dulu kita tidak mensyukuri masa kecil anak-anak kita ya, dengan menemaninya, mengayominya, membimbingnya sampai mereka menemukan jati dirinya sebagai orang yang saleh begitu, menjadi orang yang baik. Nah, itu kita lewatkan, wajar kalau kemudian ketika mereka dewasa, kita sudah tua, situasi berbalik, kita yang diabaikan sama mereka. Kita yang kemudian dijerumuskan ke dalam kesusahan oleh mereka. Banyak kan kasus begitu. Kadang-kadang saya kalau dapat berita begitu ya, anak menelantarkan orang tua itu saya nyengir-nyengir aja. Ya, kita mikir, tuh anak udah kurang ajar gitu, tuh anak durhaka. Ya, kita nggak tahu aja cerita dia waktu kecil gimana kan gitu ya. Coba kalau kita cerita, ini nggak mungkin lah orang tua yang membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, apalagi landasannya karena Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya sebagai syukur kepada Allah. Lalu kemudian ketika dia dewasa, dia akan ditelantarkan oleh anaknya. Sekalipun anaknya mau menelantarkan dia, nggak mengurusinya, Allah pasti akan jaga. Nah, ini menjadi pondasi bagi kita para orang tua ketika mengurus anak. Jangan punya prinsip saya urus anak saya supaya nanti ngurusin saya, jangan, nggak usah. Itu nggak ikhlas namanya. Ya. Kalau bicara ikhlas itu saya besarkan anak ini karena Allah. Allah mengamanahkannya kepada saya dan ini adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya syukuri. Maka kita besarkan mereka. Nggak usah dipikirin nanti udah gedenya dia gimana, biarin itu. Udah bisa aja dia menemukan jati dirinya sebagai orang yang baik, udah bagus. Selebihnya Allah yang akan mengatur untuk kita. Yakin kalaupun anak kita kemudian melenceng jalannya, dia tinggalkan kita gitu kan, dia nggak mau hidup dengan kita karena dia punya pilihan sendiri, ya itu kan urusan dia. Tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita ketika kita tua. Pasti Allah akan mendatangkan orang yang kemudian menjaga kita, membesarkan kita. Paling enggak kita sehat aja. Sampai tua kan banyak orang-orang tua yang udah tua, udah umur mungkin mau 100, tapi masih seger-seger aja itu. Enggak bergantung dengan orang sekitarnya, bisa makan sendiri. Ya. Banyak yang begitu. Ini kan juga bagian dari bagaimana Allah menjaga. Tahu-tahu meninggal aja. Meninggal juga gampang ya, yang ngurusin banyak, nggak nyusahin keturunannya. Banyak yang begitu. Ada. Nah, ini semuanya tergantung kepada kita. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Nah
Nah, kembali ke tema kita ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah. Karena memang anak ini ya adalah bahagian dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, maka kita harus sadari, kita renung-renungkan ya bagaimana kemudian kita bisa menikmati masa-masa ketika anak-anak kita ini masih kecil-kecil ya. Masa di mana kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka. Untuk menemani mereka, untuk mengawal ya, tumbuh besar mereka sehingga mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi seperti yang diharapkan di dalam syariat Islam, yang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Karena harus kita sadari juga ya bahwa ya, di dalam surat Taghabun ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pada hartamu dan anak-anakmu itu ada fitnah, ada ujian, ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ujiannya ya kalau berbicara anak adalah bagaimana kita kemudian mengurus mereka, menikmati masa-masa kehadiran mereka ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang mereka dengan penuh kasih dan sayang karena memang Allah memerintahkan begitu. Kita jaga hajat mereka, keperluan mereka karena memang Allah memerintahkan begitu. Nah, ini kan ujian karena ada juga orang-orang yang nggak mandang begitu. Bahkan kalau sekarang itu kan ada fenomena child free ya, child free. Nikah dengan niat nggak mau punya anak, itu ada yang begitu. Karena mereka menganggap anak itu adalah masalah, ya. Anak masalah dan beban. Ya kalau bagi saya nggak salah juga, bukan nggak salah ya, itu hak mereka lah ya mengambil keputusan begitu. Cuman secara umum itu adalah sebuah kerugian ya karena ada banyak keuntungan-keuntungan yang Allah janjikan, Allah tawarkan bagi mereka yang bersedia diamanahi anak begitu ya. Ya kan begitu. Nah, tentu berbeda pahala orang yang punya anak dengan orang yang nggak punya anak. Nah, gitu ya. Sama-sama solehnya gitu kan, sama-sama baiknya, yang satu punya anak, yang satu enggak, beda ya kualitasnya. Ya, tetap saja ada nilai plus mereka yang punya anak. Nah, namun harus disadari bahwa ya, kehadiran anak ini juga ya, bisa jadi kemudian menjadi fitnah, menjadi ujian yang besar bagi kita orang tuanya. Karena itu kemudian ya, disinilah ya strateginya kita sebagai orang tua ya. Bagaimana kemudian bisa membesarkan anak-anak ini sehingga mereka tidak menjadi fitnah bagi kita, justru mereka menjadi penghalau fitnah-fitnah yang datang kepada kita, ya. Fitnah kemiskinan, ya. Fitnah dosa, fitnah kemaksiatan itu dihalau oleh anak-anak kita. Ini yang harus kita pahami dan kita jalankan ya, di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ya sahabat iDream ya, cara-cara kita menikmati, ya, mensyukuri anak ya, bahagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas yang pertama adalah bagaimana kita meluruskan niat dulu. Nah, ini kalau bicara ya, perbuatan ya harus dari niat dulu lah ya semuanya. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah begitu kan, ingin diberikan keturunan, maka luruskan niat. Ya, dari yang kira-kira tidak diridai Allah ya, itu. Ya, luruskan niat agar kemudian satu frekuensi dengan apa yang Allah kehendaki ya, sebagaimana doa-doa yang saya sebut tadi ya, kita berharap seperti Nabi Allah Zakaria misalnya, beliau berdoa karena yang beliau khawatirkan adalah agama Allah. Kalau saya nggak punya anak ya Allah, siapa yang akan meneruskan risalah agama ini kalau bukan anak saya? Mungkin kalau yang orang-orang kaya gitu ya, punya harta banyak, ya, minta anak kepada Allah, niatnya apa ya Allah kalau saya meninggal, harta saya ini kalau nggak diurus oleh orang yang soleh, dari keturunan saya ini akan menjadi bencana. Nah, maka mintalah diberikan keturunan yang soleh. Ini kan niat yang lurus. Nah, yang punya sekolah, punya pesantren kan ada kayak kita yang punya pesantren besar gitu kan. Lalu minta kepada Allah diberikan keturunan soleh. Harapannya apa? Niatnya apa? Ya Allah kalau sampai saya nggak punya keturunan yang saleh, ya, maka siapa yang akan meneruskan pesantren yang besar ini, sekolah yang megah ini? Ini kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi luruskan niat kita. Ya, apapun kondisi kita, posisi kita, ya, ketika kita berbicara anak, maka frekuensinya kita samakan dengan frekuensi syariat kita. Ya. Samakan dengan apa yang Allah minta. Ya. Ya, tinggal kajilah ya di mana posisi kita. Kita minta kepada Allah, niat. Ya. Setelah niat, lalu kemudian yang kedua kita jalani ya, proses lahirnya anak sesuai dengan syariat juga. Ya. Mulai dari apa? Mulai dari amalan-amalan ya. Bahwa kita, istri kita dawamkan ya. Udah tahu begitu dicek, oh ternyata positif ya. Maka sudah mulailah ya memprogram ya, bagaimana mewujudkan anak-anak yang saleh ya. Ayah ya memastikan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri yang sedang hamil ini adalah nafkah yang halal ya. Jangan sampai kemudian udah tahu anak hamil ya, udah kebayang gitu ya. Perlu keperluan untuk bersalin ya, kalau sesar sekian juta ya. Lalu kalau normal sekian ratus ribu atau sekian juta ya, kalau biaya rumah sakit berapa gitu, biaya bidan berapa, belum nanti pakaiannya, popoknya udah kehitung banyak pengeluaran. Jangan kemudian ini membuat Anda gelap mata lalu melakukan tindakan atau mengambil keputusan untuk mencari harta dengan cara yang haram, menipu ya, kalau yang di kantor mungkin korupsi, janganlah ya. Itu sama aja kita ingin membersihkan pakaian tapi dengan air comberan ya, nggak akan bersih, yang ada jadi bau. Jangan. Nah itu ujiannya di situ tuh. Udah kebayang tuh, waduh ini kayaknya nggak bisa normal nih, harus sesar sekian juta gitu ya. Belum lagi nanti nyiapin tempat tidur bayi, bajunya, bos. Lalu kemudian punya pikiran, wah ini harta duit nggak ada nih, ini nggak boleh ya. Tapi bagaimana kemudian kita ya, bisa memperjuangkan nafkah yang halal bagi istri yang sedang mengandung anak-anak kita. Misalnya dapat tawaran nih ya, tapi tawaran jobnya itu agak meragukan ya. Bahkan kalau levelnya yang hebat ya, ketika tahu ini ya, ragu nih halal apa enggak itu. Maka kemudian dipisahkan, dia tidak berikan kepada istrinya. Ya. Uangnya ini dia simpan, lalu kemudian nanti dialokasikan untuk yang lain. Ya. Yang tidak ada kaitannya dengan istri yang sedang hamil. Nah, ini hebat. Ini tugas para ayah ya, memastikan bagaimana kemudian nafkah yang sampai kepada istri yang sedang hamil ini adalah nafkah yang halal ya. Nafkah yang jauh dari keharaman. Kemudian bagi para ibu juga pastikan ya, ketika mengandung ini ya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya oleh syariat ya. Jangan suka duduk di tempat ghibah ya. Pikir anak gitu ya. Ya, udah tahu nih kalau sore-sore jam 3 habis asar kan, kalau nongkrong di situ ya, di warung itu tuh mama, ibu-ibu ngomongin orang. Jangan ada di situ. Ya, kita ingat tuh ada orok. Jangan anggap orok ini nggak dengar. Dia juga dengar ya. Wah, emaknya jam segini nih biasa nongkrong nih, ngegosip nih. Wah, ya, itu nggak boleh. Jaga ya dari perbuatan yang diharamkan. Ya, selain tadi menjaga dari makanan yang diharamkan ya selektif juga istri itu. Ayah ini uang ini dari mana ya, ini dari mana, tegasin aja kepada suami. Kenapa kita mikirin anak dalam perut ya, supaya mereka tidak tercemar oleh harta yang haram. Kemudian hindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan fokuslah kepada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan syariat ya. Kalau bagian sedekah nggak apa-apa tuh ya. Ini misalnya ada Jumat Berkah ya, program Jumat Berkah, rumah makan gratis lah, bikin ya di depan rumah kita gitu kan, masak kacang hijau ya, 1 panci ya. Kebetulan rute kita dilewatin sama orang-orang yang pulang Jumatan. Nah, ini lagi hamil, pengen menanamkan sifat kedermawanan kepada anak, bagus itu ya, buat bubur kacang hijau gitu kan nggak mahal itu ya, kacang hijau itu kan 1 panci, lalu kemudian berikan kepada orang-orang yang
pulang Jumatan. Ayo Pak makan. Ya, ini sambil sambil ngasih bubur kacang hijau sama orang yang lewat ya, yang pulang Jumatan. Ini kita lagi hamil nih. Anak tuh jadi tahu, oh ibu saya dermawan. Banyak orang yang mendoakan, terima kasih Bu, mudah-mudahan rezekinya melimpah berkah, punya anak soleh. Didengar sama bayi kita nih, nah, ini luar biasa. Bagi kalau dia tahu yang lewat yang nerima itu ibunya lagi hamil, ya Allah ibu lagi hamil, mudah-mudahan anaknya soleh. Sekian orang mendoakan begitu, ya, didengar anak kita, nah, ini menjadi sugesti yang positif. Ya. Ini bagian dari cara kita menikmati kehamilan, ya, gitu tuh ya ibu-ibu ya. Jangan sibuk dengan sinetron, malas gerak ya. Setel TV, sinetron atau gosip ya, anak duduk depan TV, wah ngelebar begitu ya, dihadapin betul tuh perut ke TV ya. Gimana anaknya lahir nggak suka nonton drakor gitu kan, ibunya dari hamil dia suka nonton drakor juga. Nah, yang kayak gini-gini kita kurangin. Kalau perlu yang kita hadapin itu ceramah, pengajian, tilawah Al-Quran. Kan sekarang itu semua kan tergantung kita nih, di jari kita itu, remote itu. Mau kemana kita arahkan? Dengerin kajian, hadapin, dengerin ibu ngaji nih, gitu. Sambil perutnya besar gitu kan. Nah, biar kemudian anak ini paham, inilah yang disukai oleh ibunya. Nah, ini bagian dari kita menikmati masa-masa merawat si kecil. Lalu kemudian ketika anak lahir, nah, ya, orang yang mensyukuri ya, kelahiran anak tentu berbeda dengan orang yang tidak mensyukuri. Kalau dia mensyukuri maka ucapan yang keluar pertama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sadar habis ngelahirin, udah keluar alhamdulillah ya Allah. Nah, itu. Lalu kemudian sebagai bukti rasa syukur suami begitu dengar anaknya, Pak, anaknya udah lahir, sehat, normal, alhamdulillah. Sujud syukur dulu gitu. Kalau ibu hamil kan susah sujud syukurnya. Ya, nantilah begitu udah kuat baru kemudian ambil wudhu sebelum ini menjadi amalan nih bagi ibu hamil ini terutama ketika nanti misalnya sudah anak sudah dilahirkan sesar ataupun normal. Biasanya kan nanti ada pemberian ASI pertama itu ya. Ada masa ibu dibawa ke anaknya untuk pertama kali. Nah, saya sarankan ini terutama bagi anak-anak, bagi ibu-ibu, remaja putri ya, yang baru nikah dan sedang hamil ya. Ini dicamkan ya. Sebelum menyusui anak ya, untuk pertama kalinya sujud syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ambil wudu. Setelah berwudu, wow ya kan lagi ini habis kenji lagi nifas nggak apa-apa ya. Ini bagian dari ibadah yang dibolehkan gitu ya walaupun nifas ya. Sujud syukur dulu ya. Baca doanya, terima kasih kepada Allah ya Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya misalnya baca. Lalu kemudian barulah terima anak kita untuk kita susui. Nggak bisa sujud tapi kenji susah rumah sakitnya, minimal baca doa kesyukuran. Ketika anak datang, ibu ini bayinya sehat normal dipeluk. Nah, maka sebelum menyusui doa dulu kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau telah menganugerahkan kepadaku anak yang begitu cantik, sempurna, tampan sempurna. Kalau perlu udah disiapin nama ya. Dan aku memberi nama dia dengan nama ini. Nah, itu lebih hebat lagi. Nah, barulah kemudian beri dia ASI. Nah, ayah juga sama gitu kan. Ketika untuk pertama kali diberikan izin menggendong, syukur dulu kepada Allah. Ya. Baru kemudian pegang anaknya. Kalau memang dia sudah siapkan nama, maka doalah kepada Allah, ya Allah, aku syukur atas nikmat yang Kau berikan ini dan aku beri ia nama siapa. Nah, maka ini bagian dari cara kita menikmati, mensyukuri masa-masa kecil anak kita. Lalu ketika mereka ya sudah sudah lahir dan memerlukan perhatian dan perawatan, nah ini kita orang tua ya suami istri harus berbagi tanggung jawab karena membesarkan anak itu tugas bersama ya. Jadi jangan berpikir suami itu kan tanggung jawab istri, nggak ada lah. Ini bikinnya bareng maka ya tanggung jawab juga bareng-bareng begitu kan. Kecuali ibu bikinnya sendiri gitu ya. Suami nggak ikut campur, nah itu lain. Ini kan enggak, ya kita bikinnya bareng ya harus membesarkannya juga bersama-sama. Maka harus dibagi waktu ya. Suami harus mikirin nih istri harus jamnya istirahat ya.
semalaman dia nggak tidur, nyusuin anak, rewel, maka pagi ya, sempatkan memegang, biarkan istri tidur dulu gitu ya. Kan dia kan lagi nifas begitu ya. Nggak sholat, dia bilang habis azan subuh tuh dia tidur aja ya. Kita yang habis sholat subuh gendong sampailah mungkin mau berangkat ke kantor. Bagi istri itu kadang-kadang sejam tidur asal pulas itu udah enak ya. Nanti fresh lagi, jangan sampai kemudian dia nggak sempat tidur, suami dengan alasan harus kerja begini begitu, lalu kemudian dibiarkan istri matanya begadang ya sampai siang, itu nggak boleh. Bagi tugas ya, kalau perlu pas bagian memandikan suami ya. Mandinya kan kalau bayi masih jarang-jarang ya, tunggu suami pulang kerja lah, pesan kepada istri, bunda jangan dimandiin, biar ayah atau abi yang mandiin. Nah, nanti sore pulang kerja dia bersih-bersih mandi, baru kemudian dimandikan bayinya. Nah, itu kan bagus ya. Ganti popok juga ganti-gantian, hari ini jadwal ibunya, besok ayahnya malam misalnya, atau nyiapin kalau yang mungkin yang asinya nggak lancar, harus nyiapin susu botol begitu, maka ini juga harus berbagi tugas ya. Intinya jangan sampai kemudian ibu menjadi stres dan merasa terabaikan ya, diabaikan oleh suami ya. Dengan kelahiran anak ini banyak kasus di mana orang tua ibu hamil kemudian bunuh diri ya, karena merasa ini hormon saya lupa namanya. Nah, ini jangan sampai ibu hamil ya mengalami ini, istri kita mengalami ya. Jadi kalau ada istri yang sampai stres ya setelah melahirkan, ini berarti suami yang acuh, suami salah dalam hal ini. Maka pastikan istri ya merasa dibantu, tidak merasa dibiarkan sendiri, karena ada suami yang siap menemani ya, segala kebutuhan, keperluan ya. Kalau istri merasa perlu motivasi, dimotivasi gitu. Ya, diberikan apa, bunda mau apa, sebut. Nah ya, habis ngelahirin itu pengen beliin emas 1 kilo, ya tenang, ya. Bawa ke toko emas ya. Ini bagian dari kita mensyukuri ya. Lalu kemudian ya, ketika anak-anak ini sudah mulai bisa berjalan, berlari, bermain ya, maka kita juga menyisihkan waktu untuk anak-anak kita ya, bermain dengan mereka ya. Kalau hari libur ya ada waktunya itu ya, pergi main kemana, sisihkan bagi orang tua ya. Kemudian kalau pulang kerja jangan mentang-mentang capek habis dua, anak pulang rewel begini tadi dicuek acuan, ini nggak boleh ya. Nikmati masa-masa itu ya, bahkan kalau perlu ya setiap pulang kerja ada aja yang ditenteng untuk anak kita. Supaya apa? Supaya anak merasa memang dia punya orang tua, dia punya ayah yang memperhatikannya, mengasihinya, menyayanginya. Wah, bahkan ketika dia tahu ayahnya capek kerja itu kan, tapi kemudian ternyata ketika pulang ke rumah bertemu dengan dia gitu seolah-olah nggak ada capeknya, ini anak akan menjadi catatan tersendiri di batinnya. Dia akan mengakui bahwa ayahnya adalah sosok yang paling hebat. Nggak ada capeknya. Ini yang kemudian kita harus pahami, perjuangkan ya. Kalau perlu sebelum masuk rumah ya, lagi stres-stres, pusing-pusing begitu kan ya, kita tahu nih begitu buka pintu akan ada anak kita si kecil yang menyambut kita. Ini sementara udah masih kebayang-bayang, bos tadi marah ya, customer kemudian komplain begitu kan. Maka diam sejenak, tarik nafas dalam-dalam, buang itu semua. Ya, kalau dulu saya suka nonton film Oshin ya. Oshin itu kalau pulang dari tempat kerja ya, banyak masalah, sebelum masuk ke dalam rumah dia buang dulu ya, dibuat gerakan ya. Bergerakannya apa namanya, pokoknya dibuat gerakan, adalah ya, kata-kata motivasi diucapkan baru masuk rumah. Begitu juga kalau perlu ya, supaya kemudian anak kita melihat kita dalam kondisi yang menyenangkan ya. Bukannya buka pintu mata sayu itu bahkan melotot, ini enggak. Anak pun tahu lah ya kalau ayahnya lagi bad mood ya. Sayang ya, berapa mau sampai kapan ya. Sementara anak itu kalau sudah besar tidak akan kecil lagi ya, jadi itu adalah momen yang nggak akan pernah kita bisa ulang.
Kadang-kadang saya mikir tuh kalau ngeliat anak, ya Allah dulu waktu kecil-kecil saya ajak main monster-monsteran, kuda-kudaan. Sekarang udah gede tuh anak ya, udah punya dunianya sendiri, udah punya kesibukan sendiri, rindu juga pengen punya orok lagi gitu kan. Nah inilah yang, tapi udah nggak bisa gitu kan, istri udah nggak mau lagi gitu. Nah ini yang kemudian kita harus pahami ya. Jadi jangan sampai kemudian ya, momen itu terlewatkan. Nah ini saya sekedar mengingatkan ya, terutama kepada ayah, pada ibu-ibu muda ya, yang sedang punya anak kecil, ya nikmatilah masa-masa si kecil ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, bahagiakan mereka semampu kita, walaupun hanya dengan menunjukkan wajah yang ceria. Mungkin kita tidak bisa memberikan dia materi secara mencukupi, tapi bagi mereka ketika kita ada dengan wajah yang ceria dan bahagia, jauh dari amarah, maka itu sudah cukup bagi mereka untuk berbahagia. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahagia itu harus nyediain ini itu, enggak lah ya. Anak itu senang, dia bisa memeluk bapaknya dan bapaknya memeluknya dengan penuh kasih sayang, wajah yang ceria, itu bahagia, bagi dia itu sudah satu kebahagiaan. Ya. Kalaupun dia pulang nggak bawa apa-apa, nggak masalah bagi anak. Ya, insya Allah. Ya. Daripada kemudian dia bawa apa-apa tapi kemudian dia dicuekin. Nah, ya. Banyak kok cerita-cerita ya anak-anak yang kemudian merasa sedih ketika orang tuanya memang mencukupi secara materi, tapi ternyata dia tidak bisa bermain dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak ada di sisi dia. Ini kondisi normal begini ya. Kalau berbicara, aduh habis Genji saya harus pergi jauh cari nafkah. Nah, minimal ada ada kontak. Nah, ya ada kontak yang bisa menghubungkan kita dengan orang tua, dengan anak-anak kita. Kalau zaman sekarang kan gampang ya. Ada ada WhatsApp ya, ada video call lah, itu bisa kita buat ya. Setiap hari kapan kita mau kita bisa. Ada komunikasi sehingga anak-anak bisa memastikan bahwa memang dia punya orang tua, dia punya ayah, punya ibu ya, yang mengasihi dan menyayanginya, sehingga kemudian itu menjadi bekal dalam kalbu dia, dalam hati dia ya, bahwa ya, dia terlahir dari orang tua yang memang bertanggung jawab. Sehingga potensi nanti ya bahwa anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang broken ya, rusak, nah itu bisa kita hindari. Karena berapa banyak sekarang ini ya anak-anak secara materi cukup tetapi kemudian memilih jalan yang rusak. Nah, karena ternyata mayoritasnya itu para persoalan itu, karena persoalan adalah mereka merasa tidak memiliki keluarga. Ada yang punya keluarga tapi mereka merasa keluarga bukan tempat yang nyaman bagi dia. Karena setiap berada di rumah, yang muncul dari wajah orang tua mereka adalah wajah kemarahan, wajah protes, wajah yang tidak menyenangkan. Nah ini yang tidak disukai anak. Anak itu inginnya dia berada di tempat yang nyaman, tempat yang menunjukkan dia dihargai, ya. Bukan tempat yang justru menunjukkan bahwa dia dilecehkan. Nah ini kita harus paham. Makanya kemudian sebisa mungkin ya para ayah, para ibu tidak membentak anak. Ajaklah dia berkomunikasi dengan cara yang santun dan baik, tidak dengan dibentak ya, karena secara psikologi bentakan itu sama saja merendahkan ya, merendahkan anak. Anak akan menjadi pribadi yang murung ya ketika sering dibentak. Biasakan dengan ya walaupun kita lagi stres ya dengan masalah kita ya, dengan masalah pasangan kita, tapi ketika berhadapan dengan anak, berjuanglah bagaimana kemudian anak-anak ini tetap merasa kita merasa dihargai oleh kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.